Bahan konstruksi ramah lingkungan adalah bahan yang dipilih dan digunakan dalam proses konstruksi untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan alam sekitarnya. Tujuan utama dari bahan konstruksi ramah lingkungan adalah mengurangi konsumsi sumber daya alam yang terbatas, mengurangi emisi gas rumah kaca, mengurangi limbah konstruksi, dan menciptakan lingkungan binaan yang lebih sehat bagi penghuninya. Bersama saya RG, kita akan bagiin informasi tentang beberapa contoh bahan konstruksi ramah lingkungan. Jadi, tonton sampai akhir. Bambu merupakan bahan konstruksi yang ramah lingkungan karena pertumbuhannya yang cepat dan kemampuannya untuk ditanam kembali. Bambu memiliki kekuatan yang tinggi sehingga dapat digunakan dalam berbagai aplikasi konstruksi. Bambu sering digunakan untuk struktur bangunan, lantai, dinding, atap, dan furniture. Keuntungan lainnya adalah bambu memiliki sifat tahan terhadap tekanan dan memiliki kualitas estetika yang menarik. Beton ramah lingkungan mengacu pada penggunaan bahan tambahan yang dapat mengurangi penggunaan semen, yang merupakan salah satu komponen dengan dampak lingkungan tinggi dalam beton tradisional. Beberapa bahan tambahan yang digunakan dalam beton ramah lingkungan termasuk terak atau limbah industri, abu terbang atau limbah pembangkit listrik, atau industri lainnya. Penggunaan bahan tambahan ini mengurangi konsumsi sumber daya alam dan emisi karbon yang dihasilkan dalam produksi beton. Daur ulang material melibatkan penggunaan kembali bahan-bahan bekas atau limbah dari proyek konstruksi atau industri lainnya. Contoh bahan konstruksi daur ulang termasuk kayu daur ulang, baja daur ulang, kaca daur ulang, dan beton daur ulang. Material daur ulang ini dapat diolah kembali dan digunakan dalam konstruksi baru, mengurangi penggunaan sumber daya alam dan limbah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Panel surya terintegrasi menggabungkan teknologi energi surya dengan elemen bangunan seperti atap atau dinding. Panel surya terintegrasi dirancang untuk menjadi bagian yang tak terpisahkan dari bangunan, sehingga estetika bangunan tetap terjaga. Mereka mengubah energi matahari menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik bangunan. Dengan menggunakan panel surya terintegrasi, bangunan dapat menghasilkan energi bersih, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil. Atap hijau adalah lapisan tanaman hidup yang ditanam di atas atap bangunan. Atap hijau memiliki beberapa lapisan, termasuk lapisan perlindungan, lapisan drainase, lapisan tanah, dan tanaman hidup. Atap hijau membantu mengurangi suhu bangunan dengan menyerap energi panas matahari dan cocok sekali untuk Anda yang tinggal di perkotaan. Selain itu, mereka menyerap air hujan, mengurangi aliran air, mengurangi kebutuhan pendinginan bangunan, dan memberikan habitat bagi flora dan fauna. Semua contoh bahan konstruksi tadi bertujuan untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan dan menciptakan bangunan yang lebih berkelanjutan. Dengan memilih bahan-bahan ini, kita dapat membantu menjaga lingkungan alam dan menciptakan lingkungan binaan yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya RG pamit. Wassalamualaikum.